Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tias Marta Margarita Putri dari kelas 12 OTP 3, nomor absen 18. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berdakwah sedikit tentang menuntut ilmu. Selama ini, kita menganggap ilmu agama adalah sesuatu yang tidak penting, karena kebanyakan kita tidak mengetahui bahwa menuntut ilmu dalam agama Islam adalah suatu kewajiban. Salah satunya saat Rasulullah SAW bersabda, "Thalibul ilmi faridotan ala kulli muslimin," yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis ini adalah dalil wajibnya setiap muslim untuk menuntut ilmu agama. Yang perlu diperhatikan adalah ilmu agama atau ilmu syar'i, bukan ilmu dunia. Makanya kita diwajibkan mempelajari ilmu agama, terutama ilmu yang berkenan dengan amalan fardu ain. Misalnya adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka mempelajari tentang puasa adalah sesuatu yang wajib dilakukan. Dalam hal ibadah misalnya sholat, maka ilmu tentang berwudu juga harus dipelajari. Di sini, wudu yang awalnya sunnah bisa menjadi wajib, karena wudu adalah salah satu syarat sahnya sholat. Begitu juga dengan ibadah yang wajib. Maka mempelajarinya adalah suatu kewajiban juga, karena mustahil kita tahu rukun puasa dan pembatal puasa kalau tidak tahu ilmunya. Sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diwajibkan, maka akan diikuti dengan keutamaan. Misalnya seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalu bihi tariqan ilal jannah," yang artinya, barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan dirinya jalan menuju surga. Sebagian ulama memandang hadis ini seperti teksnya, yaitu usaha kita dalam mendatangi majelis ilmu sudah dihitung sebagai pahala yang dengannya akan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa dengan mendatangi majelis ilmu, maka kita akan mengetahui berbagai macam hukum Islam. Dengan itu, maka kita akan berjalan sesuai dengan ilmu syariat, sehingga amalan yang dijalankan sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan sunnah, maka dengannya Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Selama ini, kita hanya berkutat dengan masalah dunia, sehingga punya pemikiran harta adalah tanda kebaikannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Ternyata hal itu adalah salah besar, kepahaman akan ilmu agama yang menjadi patokan. Maka alangkah meruginya orang yang tidak belajar ilmu agama. Dalam salah satu hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada seseorang yang mempunyai ilmu dunia, bahkan mahir dalam perkara dunia, tapi jahil atau bodoh dalam perkara agama. Padahal kalau kita merenung sejenak, kehidupan dunia adalah kehidupan yang sementara. Apakah pantas kita berusaha sekuat tenaga untuk perkara dunia, sedangkan lalai dan santai untuk perkara akhirat? Sungguh ini adalah perbuatan yang tercela. Jika dilihat dalam realita kehidupan saat ini, betapa banyak orang yang mempunyai titel berderet, tapi ketika ditanya perkara dasar terkait rukun salat misalnya, mereka tidak mengetahuinya. Melihat hal tersebut, ada beberapa hal yang harus dilakukan terkait dengan mengembalikan lagi keutamaan ilmu dan pengetahuan agama untuk umat muslim. Pertama adalah mengevaluasi diri sendiri dengan jujur, dan antaranya adalah dengan melihat amalan wajib yang masih sering ditinggalkan. Lalu, tanyakan lagi apakah amalan-amalan wajib tersebut sudah benar dengan apa yang diajarkan oleh para nabi dan sahabatnya. Kedua, dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian kita selama ini terkait tidak menunaikan kewajiban menuntut ilmu. Ketiga, kita mulai mendatangi majelis ilmu dan bertanya tentang berbagai masalah agama yang tidak diketahui sebelumnya. Keempat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan orang yang bertakwa dan istiqomah dalam menuntut ilmu. Juga berdoa agar diberikan pemahaman akan ilmu agama. Kelima,
Amalkan ilmu yang telah didapatkan. Ini merupakan hal penting yang sering tidak diindahkan oleh para penuntut ilmu. Itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita lakukan dalam mencari ilmu mendapatkan limpahan pahala. Hadirin yang saya cintai, dengan ilmu kebahagiaan dunia akan kita rasakan. Dengan ilmu juga kebahagiaan alam akhirat pun akan kita raih, sebagaimana termaktub dalam hadis Nabi yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Semakin kita memiliki ilmu, kebutuhan dan kebahagiaan dunia bisa kita rengkuh. Begitu pula harapan kebahagiaan di akhirat pun bisa kita rasakan. Oleh karena itu, hadirin sekalian, menuntut ilmu begitu sangat diutamakan. Apalagi bagi anak muda yang masih sekolah atau kuliah, maka tidak ada alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar. Sebab belajar atau menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi kita semua. Bagaimanapun, masa depan bangsa ini berada di pundak kita, maka harus menuntut ilmu sedalam-dalamnya. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Ilmu sangatlah penting bagi seseorang dalam segala hal. Ilmu laksana pelita. Ilmu adalah cahaya dalam kegelapan. Dalam melakukan segala sesuatu supaya mendapatkan hasil yang baik diperlukan ilmu, yakni ilmu pengetahuan yang menjadikan seseorang mengetahui dan paham akan kualitas hasil yang diusahakan. Sebagai contoh, seseorang akan tahu kualitas ibadah kepada Allah apabila ia mengetahui ilmu pengetahuan syarat-syarat suatu ibadah, nilai dan makna yang penting. Contohnya, seorang petani tidak akan menjadi petani yang sukses tanpa mengetahui ilmu dan cara bercocok tanam. Begitu pula, seorang pedagang tidak akan menjadi pedagang yang sukses tanpa tahu ilmu dan cara berdagang. Sebagaimana sabda Rasulullah, tuntunlah ilmu dari buayan hingga liang lahat. Untuk itu, maka kewajiban kita adalah mencetak pola pikir kita agar menjadi orang yang berpengetahuan luas, yang siap menghadapi tantangan zaman, arus globalisasi, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Sebagai penerus bangsa, kita harus menjadi anak bangsa yang berkualitas dalam segala hal dan harus memiliki cita-cita yang tinggi demi masa depan kita yang cerah nanti. Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih dikandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Hanyalah orang-orang yang tidak waraslah yang tidak mau menuntut ilmu. Dapat kita bayangkan, jika kalau kita tidak memiliki ilmu, maka kita akan sama derajatnya dengan makhluk lain, atau bahkan mungkin lebih hina daripada makhluk lain. Menuntut ilmu tidak ada batasannya, meskipun sudah tamat SD, SMP, SMA, maupun sampai sarjana. Kita wajib menuntut ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sebagai manusia, kita memiliki akal atau inteligensi. Dengan akal inilah kita dapat mencari ilmu pengetahuan yang mana akan menjadikan kita berbeda dengan binatang, makhluk flora dan fauna. Tidak mampu mencari ilmu karena mereka tidak berakal. Itulah sebabnya manusia lebih unggul ketimbang makhluk lainnya. Misalnya, manusia dapat menaklukkan semua makhluk di dunia ini seperti gunung-gunung yang besar, pohon-pohon raksasa, hewan-hewan buas, dan lain-lain. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kesimpulan dari ceramah yang saya sampaikan ini bahwa tutuplah ilmu sebanyak mungkin karena Islam memerintahkan kita untuk mencari ilmu selama nyawa masih dikandung badan. Tidak ada alasan untuk tidak mencari ilmu, karena dengan ilmu manusia akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat.
Bila ada kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.